saya Devina Ramadhani Budi dari kelas 10-7. Kali ini saya akan mempresentasikan video saya mengenai dampak sosial dari informatika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika adalah segala bentuk pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informatika, seperti komputer, internet, dan sistem informasi terhadap kehidupan sosial manusia, baik dalam aspek komunikasi, interaksi, pekerjaan, pendidikan, budaya, maupun perilaku masyarakat. Teknologi informatika tidak hanya memengaruhi cara orang bekerja atau belajar, tetapi juga mengubah cara mereka berinteraksi, membangun relasi, berbagi informasi, hingga membentuk opini sosial dan budaya. Selanjutnya adalah macam-macam dampak sosial informatika. Tentunya, sesuatu hal pasti selalu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak sosial informatika mengacu pada pengaruh teknologi informasi dan komputer terhadap kehidupan sosial, budaya, dan perilaku manusia dalam masyarakat. Dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif. Di slide selanjutnya, saya akan membahas apa saja dampak-dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama, yaitu akses informasi akan lebih mudah dan cepat untuk didapat. Contoh yang pertama, seperti informasi dari seluruh dunia bisa diakses dalam hitungan detik. Misalnya, kamu melihat media sosial, lalu kamu saja bisa melihat informasi dari negara lain. Contohnya seperti informasi dari Amerika Serikat mengenai Presiden Trump, atau informasi dari negara lain mengenai hal-hal politik, mengenai hal-hal selebritis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu meningkatkan literasi digital dan pengetahuan masyarakat. Tentunya masyarakat juga akan lebih mudah untuk membaca secara online, misalnya seperti membaca novel atau membaca buku dengan versi online-nya. Dampak positif yang kedua yaitu komunikasi akan lebih efisien. Contohnya, seperti pada media sosial, email, dan aplikasi chatting memudahkan komunikasi tanpa batas geografis. Seperti contohnya saya sendiri, saya merasa sangat dimudahkan dengan adanya media sosial ini. Saya bisa berkomunikasi dengan keluarga saya dengan mudah, dengan cepat, tanpa perlu memikirkan sesuatu yang lain. Yang kedua, yaitu kita mempererat hubungan sosial meski berjauhan. Saya sendiri juga mengalami karena saya memiliki keluarga yang berada di luar kota tinggal saya bisa dengan cepat menghubungi keluarga saya, menelpon, sehingga kita tidak kesusahan dalam menghubungi mereka dan silaturahmi akan tetap terus berjalan. Dampak positif yang ketiga yaitu inovasi dalam pendidikan dan kesehatan. Contohnya yang pertama seperti e-learning, konsultasi kesehatan daring, dan sistem manajemen pendidikan. Saya juga terbantu dalam inovasi pendidikan ini karena saya juga salah satu orang yang memanfaatkan e-learning. Seperti saya mengikuti les secara online. Saya bisa melihat video-video pembelajaran dari video saja tanpa perlu sampai capek ke tempat lesnya. Lalu juga konsultasi kesehatan daring seperti dengan adanya contohnya aplikasi Halodoc. Kita dari rumah saja sudah bisa untuk konsultasi dengan dokter. Lalu contoh yang kedua yaitu membuka akses pendidikan ke daerah terpencil. Ini juga sangat penting karena pendidikan sudah harusnya tersebar dengan rata, namun kadang-kadang daerah terpencil itu kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan adanya media sosial, online, orang-orang dari daerah terpencil bisa dengan mudahnya mengakses semua video-video pembelajaran dan pendidikan akan berjalan dengan lancar. Dampak positif yang terakhir yaitu pemberdayaan sosial dan ekonomi. Contoh yang pertama seperti UMKM bisa memasarkan produk secara online. Banyak sekali ya kita lihat teman-teman di sekitar kita yang awalnya mungkin produknya
sepi, tidak ada yang membeli. Tapi semenjak diupload ke media sosial, ke TikTok, ke Instagram, perlahan-lahan produk mereka banyak yang beli dan laris. Yang kedua yaitu munculnya pekerjaan baru seperti content creator, data analyst, dan lain-lain. Banyak juga ya kita melihat seperti orang-orang yang sukses dengan bekerja sebagai content creator. Ini salah satu pekerjaan baru dengan adanya media sosial yang saat ini lagi ngetren. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatifnya. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan digital. Seperti contohnya, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Lalu juga munculnya jurang antara masyarakat yang melek digital dan yang belum. Nah, dari dampak negatif berikut, solusinya bisa dengan pemerataan akses teknologi di daerah-daerah pedalaman yang belum mendapatkan teknologi yang maksimal dengan adanya memberikan jaringan internet dan lain-lain. Lalu bisa juga dengan memberikan program literasi digital sehingga masyarakat akan lebih terbuka pikirannya akan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Dampak negatif yang kedua yaitu dengan terganggunya privasi dan keamanan data jika kita tidak berhati-hati. Nah, contohnya ini seperti informasi pribadi rentan disalahgunakan. Bisa juga penyalahgunaan data oleh pihak tak bertanggung jawab. Ini seringkali tetangga saya juga mengalami ya. Nah, dari dampak-dampak negatif yang ini, solusinya adalah kita harus bijak dalam menggunakan data keamanan kita. Dan kita juga harus berhati-hati melihat mana yang info yang terpercaya, mana yang tidak. Nah, mungkin bagi masyarakat-masyarakat yang orang tua yang mungkin kurang berhati-hati terhadap hal ini, kita harus menghimbau mereka semua agar lebih bijak dalam menggunakan privasi dan data-data mereka. Dampak negatif yang terakhir yaitu munculnya ketergantungan teknologi, seperti munculnya kecanduan gadget, HP. Nah, hal ini harus kita waspadai ya, karena ini dapat mengganggu pembelajaran kita, pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan gadget. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa gadget perlu batasan sehingga kita tidak terlena dengan games, video online, dan lain-lain. Sekian presentasi dari video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Dadah!